faktanya tetap sama. Muhammad adalah seorang perampok. Makanya semua penyebaran Islam dilakukan dengan perampokan. Apa maksudnya? Pemaksaan. Meminta haknya orang lain dengan paksa. Ya kan? Larang orang Natalan, larang orang bikin gereja, bahkan gereja sudah berdiri saja diruntuhkan, dibakar, dibom. Dengan paksa. Islam selalu memaksa. Selalu minta dengan paksa. Tanpa paksaan tak ada Islam, karena Islam itulah ya jelmaan dari iblis. Ialah bapamu dari semula, katanya Yesus kan. Yaitu apa? Pembunuh dan perampok. Pembunuh dan pendusta. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, ini bahaya. Kita sebagai umat Islam harus marah, tapi juga harus bijak. Masa Nabi Muhammad dituduh perampok, Islam dituduh perampok. Ini kalau yang ngomong orang Kristen, saya kira juga Kristen yang bodoh. Siapa yang punya toleransi? Islam. Iya benda. Islam itu mayoritas. Di Indonesia 90% beragama Islam. Seandainya Islam itu keras, radikal, sudah habis agama-agama yang lain. Bahkan dari dulu seandainya Islam itu kaku, keras, kemerdekaan siapa yang punya? Para ulama dan orang-orang Islam. Wong Kristen itu yang bawa adalah Belanda. Berarti yang membawa Kristen itu Belanda, penjajah. Kita toleransi, babah sama-sama agama, sama-sama warga. Kalau kita dituduh perampok kan ya ini harus ditangkap supaya tidak menjadi perpecahan anak bangsa, supaya tidak menjadi perpecahan di negara Indonesia. Kalau Nabi Muhammad dikatakan perampok, suka kekerasan, loh kita kalau tidak tahu ya jangan ngomong ya. Maksud saya itu begitu. Nabi Muhammad masuk ke Madinah itu diminta oleh orang Madinah, ditunggu. Satu hari tidak datang, antri nunggu. 2 hari belum tak nyampe, antri nunggu. Sampai kelihatan dari jauh, dari Saniatil Wada, di antara bukit Wada, semuanya melihat, langsung bergembira dengan melantunkan Tola al-Badru alaih. Nah, ini sejarah, bukan dalil, sejarah. Tidak bisa dipungkiri, dalil pun juga tidak bisa dipungkiri. Dan Nabi Muhammad masuk dengan membawa kedamaian. Waktu itu Madinah pecah belah. Bani Aus dan Bani Khazraj perang terus. Disatukan oleh Nabi Muhammad. Perang terus. Suku-suku di Madinah perang terus. Untuk meminta dia yang menjadi pemimpin. Agama-agama bersih tegang terus. Oleh Nabi Muhammad dikumpulkan jadi satu, dipersatukan dengan namanya Piagam Madinah. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Masya Allah. Kalau tidak tahu ya jangan. Mungkin orang yang semacam ini tidak tahu Islam, tapi sok tahu. Dan yang dipandang adalah para radikalis, penyebab teroris, pengebom itu yang menganggap itu ajaran Islam. Ya sama bodohnya. Dia juga bodoh, radikalis, teroris juga bodoh. Memaknai Islam dengan kekerasan semua, padahal Islam adalah santun, rahmatan lil alamin, penyebar rahmat Allah untuk semesta alam, bukan rahmatan lil muslimin ya. Tidak hanya penyebar rahmat untuk orang Islam,
bukan rahmatan lil mukminin, penyebar rahmat untuk orang mukmin, tapi lil alamin, semua alam semesta. Wakil Tuhan, wakil Allah untuk menyampaikan belas kasihnya. Loh, Masya Allah, Indonesia hidup dengan damai. Kenapa? Kayak mayoritasnya Islam. Islamnya Islam rahmatan lil alamin. Coba di negara mana? India, mayoritasnya Hindu, minoritas dicekik. Rohingya di mana itu? Mayoritasnya adalah Buddha, apa? Dibakar minoritas. Di Indonesia mayoritasnya Islam, damai, tidak pernah ada apa-apa. Di sebelah utaranya Yogyakarta ada namanya kabupaten apa itu namanya, yang ada Borobudur. Borobudur berdiri dengan indah, berdampingan dengan masjid. Di Jakarta gereja berdiri dengan megah, berhadapan-hadapan dengan Masjid Istiqlal. Di Surabaya di depan Masjid Al-Akbar, gereja besar loh. Kok dikatakan kan, ini kebodohan yang harus dibersihkan supaya tidak menjadi ulat yang menjadi bintik-bintik perpecahan di negara kita tercinta Indonesia. Nah, ini semuanya adalah tanggung jawab sampean sebagai santri-santri NU, santri-santri ahli sunnah wal jamaah yang tidak pernah menanamkan kebencian, tidak pernah menanamkan takfiri, pengkafiran kepada sesama muslim, dan tidak menanamkan penghakiman sendiri, takhlilud dam, menghalalkan darah, tidak. Kita ditanamkan oleh guru-guru kita, ditanamkan oleh leluhur kita, damai, yakni rahmatan lil alamin. Ini santri-santri ini wajib suntikan santri-santri ini Kak. Ini semuanya harus menjadi wakil daripada penerus perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyebarkan misi buruknya Nabi Muhammad. Apa? Untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad, kendaraan Nabi Muhammad. Apa kendaraan Nabi Muhammad? Buruk. Apa buruk itu? Kendaraan terindah di dunia dan di surga, di dunia dan akhirat. Apa itu? Agama Islam. Buruk, kendaraan tercepat untuk sampai ke Sidratul Muntaha kepada Allah. Apa itu? Ajaran agama Islam. Untuk menyampaikan buruk Nabi Muhammad. Apa itu? Ya, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Islam rahmatan lil alamin, tidak terpecah belah. Masya Allah. Itu makna dari sebagian mufassir tentang buruk. Buruk itu ya Islam ini yang bisa menyampaikan tercepat kepada keselamatan dunia akhirat, untuk menyampaikan kita sampai kepada Gusti Allah. Indah, Islam itu indah dan membawa kepada kedamaian. Sekali lagi saya mohon kepada aparat, manusia seperti ini harus segera ditangkap dan diadili supaya tidak terus lesannya, mulutnya biar tidak menyebar kedengkian, menyebarkan perpecahan, dan supaya Islam tidak dianggap sebagai perampok dan sebagainya tadi. Ini kalau sampai warga muslim se-Indonesia marah, bisa habis itu semuanya. Dan saya kira khawatir juga jangan-jangan ini bukan orang Kristen, karena saya punya teman pendeta camat itu, teman saya itu juga Nasrani, penganut Kristen kuat, tapi santai, damai. Saya kira semua agama juga mengajarkan kedamaian, tidak mengajarkan saling menanam kebencian. Islam menanamkan rahmatan lil alamin, cinta kasih alam semesta. Nasrani Kristen menanamkan cinta kasih, sama toh. Buddha Hindu menanamkan dharma sama semua. Jadi jangan-jangan ini bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, mungkin ya orang komunis atau orang apa yang berkedok Kristen untuk memecah belah, untuk merenggangkan hubungan antara agama di Indonesia. Makanya harus jeli dan harus bijak, tapi jangan sampai diam, walaupun hanya dengan HP, dengan YouTube. Kita harus punya andil untuk
Islam yang kita cintai, untuk negara Indonesia yang kita cintai. Paham santri-santri nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.